Perkenalkan, nama saya Rai dari SMK Negeri 1 Kedawung. Kami mendapatkan tugas untuk observasi mengenai sejarah Keraton Kesepuhan Cirebon. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Ya, insya Allah berkenan banget ya atas kepercayaan Ade nanti mewawancarai Bapak hari ini. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Apakah Bapak bisa perkenalkan diri Bapak mulai dari nama hingga posisi Bapak di keraton ini? Terima kasih Mas Rai ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, Bapak namanya Rudi Mulyana. Angkapnya dipanggil Mas Rudi di sini. Bapak sendiri bertugas sudah hampir 8 tahun yang lalu ya. Di sini sebagai abdi dalam Keraton Kesepuhan Cirebon, yang tiap harinya Bapak bertugas sebagai pemandu wisata sejarah di kompleks Keraton Kesepuhan ini. Baik Pak, apakah kita bisa mulai wawancara saat ini? Mangga, silakan bisa dimulai deh. Mangga. Oke. Apakah Bapak bisa menceritakan singkat mengenai sejarah dan latar belakangnya Keraton Kesepuhan ini? Oke deh, terima kasih ya. Jadi Keraton Kesepuhan Cirebon ini ya Ade ya, berawal didirikan oleh putra mahkota Pajajaran. Beliau adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang bernama Raden Walang Sungsang. Raden Walang Sungsang ini punya adik dua ya, yang perempuannya bernama Nyimas Ratu Larasantang, yang bungsunya bernama Raden Kian Santang. Beliau Raden Walang Sungsang ini bergelar Pangeran Cakrabuana atau Mbaku Cirebon. Mendirikan keratonnya sekitar tahun 1430 Masehi. Dulu bukan Keraton Kesepuhan namanya. Jadi keraton awal itu bernama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Jadi dalam Pakungwati ini artinya Pakung itu udang dan Wati itu perempuan. Nah, nanti Keraton Dalem Agung Pakungwatinya diserahkan ke keponakan dan sekaligus diangkat menjadi menantunya. Jadi keratonnya diserahkan ke Sesar Hidayatullah atau ke Sunan Gunung Jati ya. Itu tahunnya tahun 1479 Masehi. Nah, nanti baru di masa era pemerintahan Sunan Jati ini keraton mengalami masa kejayaan ya. Jadi keratonnya diperluas dari yang letaknya di sebelah timur, diperluaslah sampai ke arah barat daya ini. Ini masa perluasan bertahun 1529. Nah, baru sepeninggalnya Sunan Jati ini terjadi perpecahan atau dipecah keratonnya, dibagi jadi dua. Terjadi campur tangan Belanda ya di tahun 1678 Masehi. Keratonnya ada dua keraton ya. Yang pertama disebut Keraton Kesepuhan, yang ini ya. Yang anomnya disebut Keraton Kanoman. Itu saja mungkin jalan ringkasnya. Barangkali dilanjut ke pertanyaan kedua. Dipersilakan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Iya. Bagaimana perkembangan pada masa kesultanan untuk Keraton Kesepuhan ini? Jadi perkembangan Keraton Kesepuhan ini luar biasa dek. Pada masa Sesar Hidayatullah ini keraton mengalami masa kejayaan dan menjadi pusat penyebaran syiar Islam di Jawa Barat. Jadi beliau nanti membuat masjidnya itu ada di sebelah barat ya. Sunan Jati itu jadi 1 tahun setelah Sunan Jati diangkat, mendirikan masjid namanya Masjid Pakungwati. Nama sejaman dengan para wali berkumpul berganti nama menjadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Juga ada alun-alun, juga ada pasar ya. Jadi intinya alun-alun dengan pasar ini Sultan harus dekat dengan masyarakat, hablum minanas. Dan adanya masjid, Sultan harus dekat dengan Sang Maha Pencipta, hablum minallah. Jadi harus berimbang antara hubungan dengan sesama masyarakat atau manusianya ya, dan harus dekat juga dengan Sang Maha Pencipta. Perkembangan seperti itu deh. Oke Pak, lanjut ke yang ketiga Yang ketiga. Bagaimana kondisi Keraton Kesepuhan pada masa
penjajahan dan perpecahan. Oke, itu terjadi di abad ke-16 ya. Tahun 1608 yang tadi Bapak terangkan di awal itu terbagi keratonnya ya. Mohon maaf tidak ada ini ya, ada semacam ketemu tidak. Dari perpecahan itu terjadi campur tangan Belanda ya, betul ya. Jadi keraton ini terbagi menjadi dua keraton. Yang sepuh disebut keraton Kasepuhan, yang anom atau yang muda disebut keraton Kanoman. Masing-masing diberi wilayah kekuasaan pada masa dulu ya. Namun tidak ada istilah apa kontrol-kontrol kan tidak ada gitu. Jadi ya seperti itu. Sampai sekarang ya boleh dikatakan tentrem, adem ayem, seperti tidak ada apa perselisihan di dalamnya. Oke. Udah, lanjut ke yang 4. Bagaimana kondisi Keraton Kasepuhan Cirebon pada masa kemerdekaan Indonesia? Ya di masa era pemerintahan kemerdekaan, jadi yang seperti Ade tahu sebelumnya, mohon maaf ya itu ya, jadi keraton-keraton se-Indonesia itu bukan hanya Keraton Kasepuhan saja ya, tapi seluruh yang ada di Nusantara Indonesia itu berdaulat penuh kepada NKRI ya. Jadi kalau sultan di Kesultanan Kasepuhan, baik juga ada di Kanoman, itu sultannya itu sebagai pemangku adat tradisi dan budaya saja, tidak dikaitkan dengan pemerintahan. Tapi sang sultan juga boleh katakan menjabat jadi dalam pemerintahan sebagai pegawainya atau apanya ya. Seperti contoh Sultan Sepuh yang ke-14 kan, almarhum Pangeran Arif Kartadiningrat, beliau sebagai anggota DPD RI ya, seperti itu boleh untuk seperti itu. Oke. Terus yang ke-5, yang terakhir. Iya, yang terakhir Bang. Ya. Bagaimana kontribusi Keraton Kasepuhan Cirebon pada zaman sekarang, Pak? Kontribusinya sangat banyak ya. Jadi Keraton Kasepuhan ini sebagai magnet, salah satu magnet ya, tujuan wisata sejarah, baik yang ada di lokal, daerah maupun mancanegara. Jadi Keraton Kasepuhan ini adalah suatu aset yang boleh dikatakan menjadi semacam tujuan wisata yang boleh dikatakan diminati oleh berbagai lapisan masyarakat gitu ya, sampai sekarang. Dan sampai sekarang itu kontribusinya Keraton sendiri turut melestarikan baik dari segi perawatan bangunannya, juga nilai-nilai tradisi yang ada di dalamnya. Sampai sekarang tugas sultan dan juga sebab di dalam juga, dan juga ke masyarakat yang ada sekitar Cirebon ini wajib ikut melestarikan, ikut juga turut serta dalam pelestarian budayanya ya, dan ikut andil dalam mempromosikan promosi wisata yang boleh dikatakan menjadi aset yang ada di Keraton Kasepuhan ini. Itu saja. Oke Pak, terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Semoga hasil observasi kali ini bermanfaat bagi kami ya Pak. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas adik Rai ya mewawancari Bapak hari ini. Suatu kebanggaan Bapak pribadi ya, bisa dengan keterbatasan Bapak bisa menjawab apa-apa yang adik tanyakan dari wawancara yang barusan adik sampaikan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Akhir kalam. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.